Itu foto KTP diganti sendiri? Kayaknya gitu. Oh my god. Hai, welcome back di Sinopik Session with DPS. Nah, bersama saya Merlin Swantomolo Magna atau bisa juga dipanggil Merlin Magna yang kali ini akan hosting untuk podcast di episode 2. Nah, untuk minggu ini kita akan mengangkat satu tema yang bertajuk gimana sih ilmu kependudukan itu? Penasaran sebenarnya apa ilmu kependudukan itu? Makanya kita sudah hadirkan, sudah gelarin karpet merah juga untuk narasumber kedua kita yang bernama Ibu Yuliana Ristantianingrum. Kita akan kupas tuntas, kita akan tanya-tanya seputar kependudukan di Prodi D4 Studi Demografi dan Pencatatan Sipil. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Iya, padahal siang ya Bu ya. Anggap saja setengah siang. Betul. Terima kasih Bu Rista udah bergabung bersama Merlin di sini di Sinopik Session with DPS. Kita langsung aja ya Bu ya. Iya, oke. Nah, bicara soal kependudukan itu sebetulnya ada perbedaan gak sih Bu dengan demografi? Karena kan kalau di Prodi DPS itu kan kepanjangan dari Prodi Demografi dan Pencatatan Sipil. Sebenarnya ada perbedaan atau seperti apa? Bagi orang awam mungkin demografi dan kependudukan adalah satu istilah yang sama. Karena demografi itu sendiri berasal dari kata demo yang artinya adalah penduduk dan grafi itu adalah gambaran. Yang artinya berarti gambaran mengenai penduduk. Tetapi bagi orang yang belajar tentang ilmu demografi dan kependudukan pasti akan menganggap dua hal tersebut sangat jauh berbeda. Jadi sebenarnya lebih luas yang Lebih luas yang kependudukan. Oh gitu. Iya, jadi ketika teman-teman nanti belajar tentang demografi itu berarti all about statistik. Oh data gitu ya? Iya, semua tentang data. Angka. Bukan duit tapi Bu ya? Bukan. Oh bukan, oke. Kalau duit itu di ekonomi ya teman-teman. Oke. Iya, oke. Jadi demografi itu adalah secara singkat saja adalah ilmu yang mempelajari tentang ukuran, struktur, komposisi dari penduduk. Jadi semua terkait dengan angka dan statistik. Oh gitu. Terus kemudian sebetulnya kalau dari ilmu kependudukan sendiri itu dikaitkan dengan prodi ini tuh sejauh apa Bu? Karena nanti teman-teman yang akan lulus dari prodi ini bisa berperan sebagai analis baik di sektor swasta atau pemerintahan, maka ilmu kependudukan akan lebih tepat. Gitu. Karena ilmu kependudukan itu mengaitkan antara variabel-variabel, ilmu-ilmu lain yang sosial, ekonomi, kemudian ada ilmu seperti hukum dan lain sebagainya dikaitkan dengan variabel-variabel demografi yaitu kelahiran, kematian dan juga migrasi. Jadi ruang lingkup dari kajian kependudukan itu jauh lebih luas. Oh gitu, jadi sebetulnya mungkin penamaan prodi adalah demografi pencatatan sipil gitu ya Bu ya, tapi sebetulnya kajiannya justru meluas sampai ke ilmu kependudukannya. Iya betul sekali. Oh gitu, oke. Terus kemudian kira-kira keilmuan atau apa aja sih yang perlu dipelajari sebagai bekal mahasiswa gitu kalau misalkan masuk ke prodi demografi dan pencatatan sipil, itu kira-kira apa aja sih Bu sebenarnya yang dipelajari? Iya, jadi di Prodi Demografi dan Pencatatan Sipil ini mahasiswa karena kita sekolahnya adalah vokasional berbasis kompetensi, maka teman-teman akan mulai belajar dulu dari tekniknya. Saya bilang tadi ada statistik, berarti teman-teman harus belajar dulu bagaimana cara menghitung dan sebagainya. Kemudian baru nanti teman-teman ke materi yang berikutnya di semester-semester yang sudah atas, teman-teman diajarkan untuk menganalisis data yang sudah teman-teman hitung untuk perencanaan, untuk penyusunan kebijakan dan masih banyak lagi pokoknya. Oh, berarti sebetulnya memang berpengaruh terhadap pemenuhan dan kelengkapan kompetensi mahasiswa ya? Iya. Oke. Tapi kalau dikaitkan dengan pencatatan sipil ada hubungan secara langsung nggak sih Bu? Pencatatan sipil itu adalah ruang masuk atau pintu untuk ilmu demografi itu sendiri. Karena pencatatan sipil, bagaimana data registrasi penduduk itu didapat, salah satu pintunya adalah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data setelah didapat itu nanti baru bisa diolah, dianalisis. Gitu, oke. Kalau ngomongin soal pencatatan sipil, hubungannya pasti dengan dokumen kependudukan. Ada KIA, Kartu Indonesia Anak. Terus ada juga, ya kan kartu Indonesia Anak, terus ada juga KTP gitu ya. Nah, akta betul, nah itu termasuk dari dokumen kependudukan. Yang lagi hits
di TikTok gitu, TikTok ya. Itu tuh ada satu video TikTok yang memang menayangkan orang gitu ya bisa untuk mengganti foto KTP. Nah kira-kira sebetulnya apakah itu memang bisa atau seperti apa sih Bu penjelasannya? Itu foto KTP diganti sendiri. Kayaknya gitu. Oh my god. Nah itu mungkin Bu Rista bisa jawab atau klarifikasi gitu ya. Jadi jangan diikutin lah TikTok seperti gitu? itu. Iya, Oke. kenapa? Karena kalau mau mengganti foto KTP sebenarnya bisa, tetapi harus lewat jalur yang resmi. Misalnya buat perempuan yang dulu belum berhijab, terus kemudian sekarang karena sudah berhijab malu dengan foto KTP-nya 10 tahun lalu gitu kan. Oke, datanglah ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bawa semua persyaratan yang dibutuhkan, kemudian foto bisa di-tag ulang. Jadi nggak bisa kita ke kantor dinas terus bawa foto saya yang tercantik gitu nggak bisa Bu? Oh itu tidak bisa. Nggak bisa. Itu juga berkaitan dengan ini, ketika foto itu di-tag oleh Dinas Kependudukan ada data biometrik, ada retina, ada wajah kita, senyum-senyum kita itu direkap di sana. Oh gitu. Iya. Oke, jadi ada face recognition, ada biometrik dan lain sebagainya. Oh, berarti nggak semuanya di TikTok itu benar gitu ya Bu ya? Oke, bicara soal TikTok, saya yakin Bu Rista juga familiar gitu. Ngikutin, bikin videonya juga nggak Bu? Malu saya. Bicara tentang generasi pengguna TikTok adalah generasi milenial gitu ya. Yang memang saat ini mau nggak mau itu bersinggungan, berdekatan dengan generasi bloomer. Yang memang baik di dunia kerja gitu ya, atau mungkin bahkan di masyarakat gitu. Banyak segmen atau mungkin bukan segmen ya, tapi banyak istilah yang mengatakan kalau generasi milenial itu beda banget dari pendapat, dari lifestyle dengan generasi bloomer. Sebenarnya kalau dilihat dari segi kependudukan sendiri, seperti apa sih Bu? Iya, jadi realitanya saat ini ya teman-teman, Indonesia itu sedang memasuki tahap yang namanya bonus demografi. Jadi di mana 70% dari masyarakat Indonesia, 70% dari 270 juta jiwa, itu adalah generasi milenial. Seperti saya ini contohnya. Oh gitu ya. Sebenarnya milenial itu dari berapa ke berapa Bu? Dari kelahiran tahun 69 sampai 2015 terakhir. Oh iya, saya 2000 soalnya. Nah, mau. ada perbedaan yang sangat mendasar dari generasi boomers dan generasi milenial. Oke. Dari pola hidup, milenial akan dibesarkan dengan kehidupan yang jauh lebih mudah dibandingkan dengan boomers. Boomers itu yang lahir setelah Perang Dunia Kedua. Oh wadaw. Bisa dibayangkan bagaimana susahnya susahnya kehidupan mereka. Kemudian juga tetapi yang harus disadari adalah generasi milenial dan di bawahnya ada generasi Z. Itu merupakan nanti adalah tulang punggung. Gitu. Tulang punggung Indonesia pada masanya bonus demografi. Mereka harus menjadi roda penggerak bagi kemajuan ekonomi, kemajuan sosial dan juga budaya. Oke. Jadi sebenarnya kalau perbedaan generasi itu memang berpengaruh sekali terhadap istilahnya negara, pembangunan, itu seberapa pengaruhnya sih Bu? Iya, jadi dari gap itu negara itu dikatakan bisa mengambil manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya ketika sebagian besar masyarakatnya, lebih dari 50% masyarakatnya itu adalah usia produktif. Dalam hal ini, kalau saat ini itu adalah generasi milenial ke bawah, generasi Z juga. Nah sekarang karena pola pikir generasi milenial, generasi Z ini yang jauh lebih terbuka dalam artian yang positif ya, maka banyak industri-industri baru yang muncul, industri kreatif, UMKM. Ya banyak betul. Kan. Kalau dulu jenis pekerjaan misalnya hanya di bidang pertanian, perdagangan, sekarang sudah ada banyak jenis pekerjaan yang lebih mudah dalam artian. Aksesnya gitu-gitu ya Bu ya. Kalau tadi Bu Rista sempat menyebutkan mengenai bonus demografi, terus kemudian juga generasi milenial, ada generasi boomer, ada juga generasi Z. Terus sebetulnya kalau melihat lebih dalam lagi gitu ya, kan banyak fenomena di masyarakat saat ini generasi milenial atau mungkin generasi Z yang sudah berkeluarga gitu, terus memutuskan untuk menunda memiliki keturunan atau menunda memiliki momongan gitu. Itu sebenarnya juga ada pengaruh ke depan gak sih Bu, dan pengaruhnya akan seperti apa sih? Generasi Z ini bukan hanya menunda ya, tapi ke arah membatasi kelahiran.
Dan itu bagus banget. Oh justru Lebih bagus. Sekarang kita itu harus beralih dari norma yang dikatakan banyak anak banyak rezeki yang banyak dianut oleh generasi boomers ya. Kita harus mulai beralih. Kita beralihnya gimana? 2 anak cukup. Gitu kan, seperti yang dikatakan oleh BKKBN, seperti yang digerakkan oleh pemerintah, 2 anak cukup, laki perempuan sama saja. Karena apa? Jumlah penduduk Indonesia sudah besar. Kalau angka kelahirannya cukup besar, maka itu akan menjadi salah satu beban ekonomi, beban sosial bagi negara kita. Oke. Tapi kalau kita kembali melihat big picture-nya gitu di ilmu kependudukan secara luas gitu ya. Bagaimana sih melihat prospek dari generasi muda yang saat ini? Apakah memang betul sesuai bahwa kayak udah gak ada harapan deh. Ini generasi muda tuh kesannya kayak beda banget gitu ya, mungkin dari lifestyle, terus kemudian dari cara dia berperilaku di masyarakat berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Apakah memang sebegitunya atau ada penjelasan dari keilmuan kependudukan sendiri, Bu? Kalau dari sisi kependudukan, kita mau menjelaskan tentang ini. Bagaimana generasi yang saat ini, baik generasi milenial atau generasi Z, itu mendapat sebuah ancaman. Ancamannya adalah teman-teman bisa masuk ke perangkap sandwich generation. Itu apa? Maksudnya penjelasan lebih secara teoretik ya, karena kalau misalkan sandwich generation itu banyak sekali diungkap penjelasan di media sosial gitu. Tapi sebetulnya kalau dari teori dan keilmuan sendiri seperti apa, Bu? Sandwich generation itu kan dikatakan seperti kue sandwich ya. Kita ada di tengah-tengah, di mana kita harus menghidupi anggota keluarga atau orang tua yang di atas kita, keturunan di atas kita, plus kita menghidupi keturunan yang ada di bawah kita. Nah, mungkin teman-teman yang dari generasi saat ini yang masih muda-muda itu masih berpikir dikit-dikit, saya mau healing. Gitu. Healing ya kan, ngabisin duit enggak gitu. Dikit-dikit saya mau ke Starbucks. Iya, gitu kan. Aduh, Starbucks jangan disebut Bu merek, enggak ada sponsornya. Iya, enggak boleh, tolong sensor ya. Oke, terus. Jadi gini. Tolong semua lifestyle yang bersifatnya hedonisme itu dikurangi saja sedikit. Karena apa? Karena saat ini mayoritas generasi produktif yang ada di Indonesia saat ini tidak seperti di negara maju. Mereka punya tanggungan orang tua dan anak seperti itu. Bagaimana agar pendapatan income yang masuk bulanan itu bisa merata ya, artinya cukup untuk kehidupan. Lifestyle-nya ditata. Jangan kayak ini ya, mudah terpengaruh mungkin gitu ya Bu ya. Dikit-dikit healing. Ibu healing kemana aja? Saya healing di rumah di kasur. Rebahan ya? Iya betul. Oke Bu, terakhir nih bicara soal DPS, kita balik lagi ke Prodi Demografi dan Pencatatan Sipil. Kira-kira apa sih harapan Ibu kepada mahasiswa atau mungkin juga bahkan lulusan di Prodi D4 Studi Demografi Pencatatan Sipil ini nanti ke depan itu seperti apa? Saya berharap lulusan dari Prodi DPS ini bukan hanya mahir dalam bidang administrasi kependudukan, tetapi juga mahir dalam analisis data-data kependudukan. Data setelah dikumpulkan dari administrasi ya, tidak akan ada artinya jika hanya dikumpulkan saja. Akan lebih berarti itu jika dianalisis. Seperti itu. Jadi ada harapan dari Ibu untuk bisa mereka tidak hanya mengkolektif gitu ya Bu ya, tapi juga melakukan analisis. Nah, belajar analisisnya kayak apa? Makanya jadi mahasiswa DPS dulu. Oke? Terima kasih banyak waktu yang sudah diberikan kepada kami, kepada saya terutama. Terima kasih banyak Bu Rista sudah meluangkan waktunya. Keren banget kan penjelasan dari Bu Rista terkait ilmu kependudukan itu seperti apa di Prodi D4 Studi Demografi Pencatatan Sipil. Jangan lupa kalau misalkan tadi lupa catat atau mungkin gak dengar bisa di play terus aja, oke? Dan terima kasih banyak sekali lagi untuk Bu Rista. Semoga nanti kita bisa ketemu di episode berikutnya membahas tentang healing. Oke. Kalau gitu Merlin Makna pamit. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen di YouTube channel kita di D4 Demografi dan Pencatatan Sipil. Biar kamu gak ketinggalan episode berikutnya ada apa, langsung aja diklik tombol subscribe ya. See you next week. Dadah.